Batam TV, inspirasi Kepri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Batam TV. Senang sekali saya Putri Amini bisa kembali menyapa Anda dalam program dialog khusus dengan tema kita hari ini, yaitu investasi emas Pegadaian bisa lebih cuan. Mempersiapkan kebutuhan finansial di masa tua merupakan hal yang penting dilakukan oleh setiap orang. Pasalnya, setiap orang tidak ada yang mengetahui apa yang bakal terjadi di masa mendatang. Salah satu hal yang bisa dilakukan dengan berinvestasi. Investasi emas bisa menjadi opsi yang paling tepat untuk mempersiapkan kondisi finansial di masa mendatang. Pertanyaannya, mengapa harus emas dan di mana kita bisa berinvestasi emas? Dialog khusus kali ini akan menjawab kedua pertanyaan tersebut karena telah hadir di studio Batam TV ketiga narasumber kita yang akan menjelaskan secara terperinci tentang tema kita hari ini. Kita sapa satu persatu. Mungkin yang pertama ada Pak Hadi Hidayat selaku pimpinan Pegadaian Syariah Cabang Karina. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Mbak Putri. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah, kabar baik. Kabar baik. Kabarnya baru pindah ke Batam ya, Pak, ya katanya? Betul, betul. Udah berapa lama? Baru 3 minggu ini di Kota Batam. Mungkin bisa direview dulu di Batam, gimana nih Pak ngelihat Batam baru pindah ke sini? Jadi melihat Kota Batam, kota yang memang punya potensi besar untuk bisnis emas dan juga dengan jumlah pertumbuhan yang di sini saya rasa menengok sekilas keyakinan kita untuk investasi emasnya sangat baik untuk masyarakat di Batamnya. Oke, betah lah ya Pak ya? Betah lah ya. Oke, dan yang harus dibetah-betahin ya. Oke, yang kedua ada narasumber kita yaitu Bapak Ramadhani selaku manajer non-gadai Pegadaian Syariah Cabang Karina. Selamat siang Pak. Selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa baik. Luar biasa baik ya Pak ya, sehat. Oke, dan yang ketiga ada Pak Ruli Nalaya selaku Marketing Officer Pegadaian Syariah Cabang Karina. Selamat siang Pak Ruli. Siang Mbak. Kabarnya bagaimana, sehat juga? Luar biasa ya. Terus. Apalagi baru dipimpin oleh Pak Hadi ya. Harus semangat baru. Semangat baru. Baru. Oke. Tema kita hari ini menarik sekali Pak, karena ibaratnya ini investasi emas. Mungkin ya Gen Z ataupun mungkin milenial tuh sekarang udah mulai melek ya. Benar. Mereka udah mulai mempersiapkan finansial ke depan tuh harus seperti apa, harus punya preparation atau persiapan khususnya terkait finansial. Investasi emas ini bisa menjadi salah satu opsi yang bisa dilakukan nih. Mungkin Pak Hadi, sebelum kita ngebahas terkait investasi emas di Pegadaian, saya ingin bertanya terlebih dahulu untuk emas sendiri saat ini seperti apa Pak? Dari harga mungkin apakah mengalami kenaikan atau seperti apa trennya? Baik Mbak Putri, kalau untuk emas trennya apalagi di bulan Februari ini memang lagi kondisi-kondisi yang bagus, yang tingginya, dan untuk trennya juga meningkat harga emasnya. Nah gitu Pak Putri. Jadi artinya saat ini lagi meningkat nih untuk harga emas ya? Iya betul Pak Putri. Oke, tapi sejauh ini melihat melihat antusias masyarakat mungkin khususnya di Batam ya yang saat ini Bapak pegang itu, masyarakat sudah melek nggak terkait investasi emas ini lebih cuan dibandingkan investasi yang lain Pak melihat itu? Nah gitu. Nah, jadi rata-rata ini dari seputaran di Batam, terkhusus untuk di kantor kami yang di Syariah Karina, masyarakat memang sebagian sudah mulai melirik untuk investasi emas melalui Pegadaian Syariah. Nah, jadi yang sisanya ini yang mau kita jelaskan ke masyarakat kita, ke calon nasabah Pegadaian Syariahnya, bagaimana sih kita bisa nasabah ini yakin investasi emas ini memang sangat menarik di Pegadaian Syariah. Tapi seberapa potensial Pak emas ini bisa dijadikan sebagai instrumen investasi dibandingkan yang lain menurut Bapak sendiri? Kalau untuk potensialnya, emas ini kan sama-sama kita ketahui liquid, habis itu juga universal dan juga fleksibel. Nah, jadi potensi untuk kita investasi emas ini setara dengan nilai uang, habis itu juga
ini mudah dibawa dan mudah disimpan juga ya kan Mbak Putri. Nah jadi memang sangat besar potensi masyarakat terutama yang di Batam untuk bisa berinvestasi emas di Pegadaiannya. Oke, artinya kalau emas ini dia ada fisiknya ya, jadi masyarakat mungkin kalau investasi emas lebih terjamin lah ya, Benar. gitu ya. Ini Benar. ada fisiknya, kalau Iya. investasi yang lain mungkin kan kita nggak tahu ya Pak ya, Betul. nggak ada fisiknya. Oke, tapi Pak ini kan Pegadaian telah bertransformasi ya, artinya bukan hanya gadai menggadai gitu kan, tapi ada juga investasi emas sekarang hadir gitu ya. Tapi keunggulan investasi emas di Pegadaian sendiri apa sih untuk masyarakat dibandingkan dengan tempat-tempat lain mungkin? Nah gitu. Nah ini pertanyaan yang menarik sama Iya, betul. Mbak Iya. Putri juga. Nah jadi terkadang bagi masyarakat kenapa sih di Pegadaian kita investasi emasnya nah, gitu kan. Nah jadi cara investasi emas di Pegadaian itu mungkin kalau kami cara ampuh. Nah gitu Mbak Putri. Ampuhnya ya yang A-nya itu kita yakin pertama Pegadaian adalah perusahaan milik negara ya Mbak Putri ya. Nah, terus juga habis itu murah dalam artian di sini ya tidak syaratnya juga ringan, tidak ribet untuk berinvestasi emas melalui Pegadaian. Terus juga yang P-nya itu pasti. Ya, kalau investasi emas nanti ada standar karatase dan juga berat yang pasti dari Pegadaiannya. Terus juga nanti untung nilai uang kita tidak tergerus inflasi. Dan yang terakhir setelah untung itu hemat. Nah, jadi investasi emas di Pegadaian itu juga banyak promonya, Mbak Putri. Nah, gitu. Banyak promonya itu langsung hijau kayaknya ya kalau untuk kita ya nggak sih Pak? Kayaknya kalau banyak promo apalagi menghasilkan cuan yang memang apa ya ibaratnya namanya investasi kan kita mencari keuntungan di situ kan, artinya perlu lembaga yang terjamin gitu kan, lembaga yang menyediakan investasi yang memang bisa memberikan keamanan bagi calon-calon investor itu sendiri. Pegadaian itu milik pemerintah, artinya sudah terjamin ya Pak? Iya, jadi Gitu, yang ampuh tadi A-nya tuh aman. Nah, Pegadaian milik pemerintah. Oke, tapi tentunya program atau investasi emas yang dihadirkan dari Pegadaian perlu juga sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat ya, agar masyarakat tahu gitu. Mungkin saya ingin ke Pak Ruli nih, Pak Ruli sebagai marketing officer. Ada nggak sih strategi khusus sendiri yang Pak Ruli lakukan dalam menyebarkan informasi terkait investasi emas ini agar bisa menarik calon investor di Batam? Jadi sebenarnya dari untuk tugas marketing officer sendiri kan lebih ke B2B ya Kak. B2B itu kayak business to business. Memang pada endingnya nanti kami akan closing seperti itu kan. Kami mendatangkan instansi baik itu swasta maupun negeri untuk kami memberikan sedikit edukasi lah, meliterasi mereka terkait bahwasanya Pegadaian ini tidak hanya tentang menggadai gitu kan. Kita juga ada nih investasi dan mikronya sendiri yang mungkin nanti bisa dijelaskan sama Bang Dani. Kayak gitu. Kalau saya sendiri sebagai marketing officer, saya punya strategi itu ada 4P Kak. 4P. Dari price, dari harga kita mungkin sudah tahu kalau Pegadaian itu harganya bisa terjangkau dan berinvestasi itu tidak harus dengan dana yang banyak kan. Kita bisa mencicil, kita beli harga emas sekarang nanti dapat harga emasnya di tahun yang akan datang gitu. Terus yang kedua place, tempat Pegadaian juga di mana-mana sudah ada. Terus dan kami pun tidak kaku untuk nasabahnya yang datang, kami bisa tuh jemput bola, kami yang bisa mendatangkan mereka gitu. Terus yang P-nya ketiga itu adalah produk. Produk itu kami akan menonjolkan produk-produk unggulan kami. Selain core kami itu adalah gadai, kami juga ada mulia, ya, investasi tadi. Dan yang ke P-nya yang terakhir itu promosi. Mungkin kami bisa memberikan promosi-promosi apa nih yang lagi ada yang telah diberikan dari kantor area ataupun wilayah kami seperti itu. Mungkin bisa kami berikan kepada nasabah. Itu sih strategi dari saya sebagai marketing officer. Oke. Kayak gitu. Tapi bidikan calon-calon yang nantinya bisa dijadikan sebagai investor emas ini, biasanya tuh siapa tuh? Atau mungkin ada target pasar tersendiri dari Pegadaian Syariah terkait investasi gitu. emas ini?
Yang jelas kalau dari kantor di daerah kami ya, di Karina sendiri kan kita di daerah Tanjung Uncang nih. Nah, yang menjadi pasar saya itu jelas usaha. Mereka-mereka yang memiliki usaha seperti yang di pasar-pasar Panindo atau ibu-ibu yang punya grup pengajian gitu Pak ya. Nah gitu. Yang mereka juga mungkin ibu-ibu ini awalnya berarisannya dengan dana arisan tapi hasilnya uang gitu kan, bentuk uang. Nah sekarang kita ajak nih arisannya, ayo arisan Ibu tapi melalui pegadaian nanti hasilnya emas. Nah, seperti itu. Dan kami juga main-mainnya ke kampus, anak-anak muda juga. Sekarang udah seperti Pak Putri bilang kan udah pada melek mereka nih. Iya betul, pasti tertarik gitu untuk bener. merencanakan ya itu tadi finansial ke depan. Oke. Tapi terkait investasi emas ini, produk apa saja sih yang biasanya ditawarkan kepada masyarakat gitu dari Pegadaian? Oke, kalau untuk investasi emas itu kami ada yang namanya investasi emas ya, nanti emas batangan dengan gramasi yang diinginkan dari nasabah itu membayarkan DP administrasi di awal, nanti untuk pembayaran per bulannya itu flat Kak, flat. Di situ keuntungannya mungkin ya. Di situ keuntungannya, di mana kita membeli harga emasnya sekarang, mungkin dengan tenor 12 bulan, nanti 12 bulan itu mungkin harga emas sudah naik kan, udah berubah, dan mereka juga akan dapat hasil dengan harga emas yang akan datang, seperti itu. Terus yang kedua kami juga ada tabungan emas. Tabungan emas ini sama seperti kita menabung di bank-bank yang lain, cuman bedanya di kami, nasabah yang menitipkan dananya di kami itu, dananya akan langsung dikonversikan sama emas di hari itu juga, seperti itu. Dikonversikan dengan harga emas terkini gitu Pak ya. Iya. Pada hari seperti itu. Kami juga ada tabungan emas. Oke. Seperti itu. Tapi kalau mungkin Pak Hadi melihat saat ini, apakah ini adalah saat yang tepat untuk mungkin masyarakat yang mau berinvestasi emas dengan tadi Pak Hadi menyebutkan bahwa harga emas sekarang lagi naik. Ini kesempatan yang pas untuk berinvestasi Pak atau seperti apa? Kira-kira kapan nih? Nah, jadi kalau bicara mengenai emas ini, emas adalah suatu keharusan kayaknya sekarang. Iya ya. Pak, betul Pak. Harus emas misalnya kan. Nah jadi Mbak Putri, kapan mungkin akan kita memulai untuk berinvestasi emas gitu kan? Nah kalau kapan kita akan memulai ini, emas ini juga sebenarnya menjadi keharusan mungkin untuk kita memilikinya. Nah jadi kalau untuk dengan kondisi yang sekarang, seperti yang tadi kami ada produk-produk unggulan untuk emasnya, investasinya cicil emas dengan akad syariah murabahah, angsurannya juga tetap seharga akad awal ya, betul Pak. Ya. Nah terus juga dari cicil emas itu ada lagi arisan emas tadi yang disampaikan oleh Bang Ruli. Nah jadi arisan emas ini silaturahmi dalam investasi angsuran secara kelompok, nah gitu Mbak Putri. Jadi sambil silaturahmi berkelompok, arisannya dapat, emasnya juga dapat. Nah terus juga yang terakhir tadi tabungan emas ya saldo uang konversi ke emas. Nah itu sangat menarik sekarang kalau tabungan emas ini, karena apa? Ini bebas Mbak Putri. Masyarakat mungkin yang punya harian mau nabung mulai dari mungkin 12.000 ya Mbak Ruli, sudah bisa punya saldo gram emas. Nah terus juga nanti dari saldo gram emas ini sewaktu-waktu misalnya nanti sesuai dengan limit sudah bisa ditarik uang, habis itu juga bisa digadai saldonya, habis itu sekarang ada yang menarik lagi, sudah bisa untuk kita transfer saldo namanya di saldo tabungan emas, dan itu pengembangan yang ada di tabungan emas. Nah, jadi bisa kita tarik uangnya, ataupun bisa digadai, ataupun nanti sewaktu-waktu kita mau cetak fisik emasnya. Nah, saldonya kan udah ada di saldo tabungan emasnya, kita mau cetak fisik bisa, ataupun nanti ditransfer emas ke rekening yang lain juga bisa.
Nah, jadi sekarang ini di Pegadaian Syariah sudah kita siapkan yang mau ngambil cicilan emas, yang mau secara arisan, ataupun yang mau secara personal untuk tabungan emas Pegadaiannya. Nah, gitu. Jadi waktunya sekarang untuk investasi emasnya sangat bagus. Kita tunggu uangnya cukup. Ke depan juga nilai uang yang kita beli, saldo gramnya juga belum tentu dapat dengan saldo gram hari ini ya, Mbak Ruli. Nah, tapi kalau misalnya ada uang, boleh pakai skema yang tabungan emas, buka rekening, tambah saldonya, mulai dari 12.000 sudah bisa dapat saldo gram emas. Nah, gitu. Artinya kumpul-kumpul jadi untung gitu ya? Betul, Oke. betul sekali. Ini yang pasti emas yang berwarna kuning ya Pak ya? Benar, bukan Mas. Emas yang barang yang berwarna kuning ya, bukan emas-emas Jawa ya? Bukan. Ya, ini emas barang yang berwarna kuning. Oke. Pak Ramdhani ini, Pak Ramdhani sebagai manajer non gadai Pegadaian Syariah cabang Karina sendiri. Mungkin kita masih asing nih untuk manajer non gadai gitu. Sedangkan kan pegadaian gitu. Ini Bapak sendiri tuh sebagai apa sih tugasnya, atau mungkin nanti sangkutannya dengan investasi emas sendiri seperti apa, Pak? Baik, terima kasih Mbak Putri. Emang sih yang kita tahu tuh Pegadaian itu bisnisnya gadai ya, core-nya itu gadai. Jadi Pegadaian itu berinovasi, terus dia menciptakan produk-produk baru seperti produk-produk non gadainya gitu. Nah, kalau di non gadai Pegadaian sendiri, jadi Pegadaian itu selain gadai juga bisa menerima gadai BPKB lah, kalau kita tahunya kenalnya gadai BPKB, bisa pembelian sepeda motor baru atau second, mobil baru atau second, juga bisa untuk sertifikat rumah pembiayaan. Nah, jadi bisnis-bisnis itulah yang masuk di bisnisnya non gadai Pegadaian. Nah, namun kita memang berfokus pada UMKM sekarang itu. UMKM itu di mana UMKM itu yang seperti bilang Pak Ruli tadi, di daerah kami itu, di daerah tempat cabang kami, daerah Tanjung Uncang, itu UMKM-nya luar biasa banyak sekali, banyak sekali. Nah, di pertengahan tahun 2022 itu Pegadaian mengeluarkan produk, Pegadaian Syariah mengeluarkan produk namanya kredit usaha rakyat, kredit usaha rakyat untuk pembiayaan UMKM gitu. Nah, jadi ada beberapa saya ambil sampel di mana nasabah ini untuk meminjam uang itu kalau nggak ada kebutuhan, kenapa harus pinjam, gitu ya? Kenapa kalau nggak ada kebutuhan, kenapa harus pinjam gitu? Nah, namun sebenarnya dari Pegadaian bisnis non gadai ini ada beberapa pilihan. Yang pertama itu untuk modal usaha atau memang untuk investasinya sendiri, gitu. Nah, jadi dari produk non gadai inilah untuk membantu masyarakat atau UMKM memulai investasinya, terutama di emas. Emang investasi kita banyak ya, ada misalnya kita bisa di properti atau tanah. Nah, salah satunya kalau di Pegadaian itu adalah emas. Nah, jadi UMKM yang mungkin berpikiran bahwa untuk apa sih kita harus ngambil kredit usaha rakyatnya Arum Express Loan Pegadaian ya, Pegadaian Syariah, sebenarnya mereka nggak butuh modal gitu. Nah, namun uang tersebut, pinjaman tersebut tuh bisa digunakan untuk investasi, terutama emas. Nah, sekarang memang untuk nasabah-nasabah baru kita, untuk calon-calon nasabah kita menawarkan setiap produk yang non gadai, kita pasti menawarkan untuk investasi emas. Nah, investasi emas itu seperti apa? Salah satu produknya adalah emasku. Emasku itu mulai dari 0, kalau tidak salah 0,1 ya Pak ya? 0,5 ya, 0,5 gram sampai dengan 3 gram ya, 3 gram. Nah, jadi setiap nasabah-nasabah non gadai yang seperti produk KUR atau produk gadai BPKB atau sertifikat rumah, kita tawarkan investasi emas, bundling dengan investasi emas yaitu emasku, di mana di situ banyak manfaatnya. Yang pertama kita investasi emas, yang kedua itu kita juga ada asuransi gitu. Nah, asuransi itu senilai sekitar kurang lebih 30 juta rupiah. Nah, jadi aman. Nasabah ini aman dari segi finansialnya, juga dari segi asuransinya juga gitu untuk kedepannya. Gitu. Oke, artinya, kita bundling. Di situ artinya Pegadaian juga mendorong UMKM untuk bisa nantinya bisa terus berdaya ya, ibaratnya untuk terus bisa berkelanjutan lah itunya untuk usahanya. Karena kan yang namanya usaha kadang di atas, kadang di bawah, belum tentu modal itu kembali lagi gitu kan. Tapi kalau misalnya dibarengi dengan investasi, khususnya di Pegadaian gitu ya, nanti bisa mengcover gitu ya. Iya, butuh modal cepat kita bisa gadai dulu gitu. Tapi sejauh ini sudah banyak Pak yang
mengikuti banyak, program itu, terutama untuk jangka nasabah-nasabah produk kredit usaha rakyat kita ya, Armes First Loan itu sudah banyak sekali. Saya hampir kelola itu hampir 600 UMKM ya, 600 UMKM untuk di cabang sendiri gitu. Dan alhamdulillah sih semuanya ikut untuk berinvestasi emas ini, walaupun mulai dari 0,5 gram, mulai dari 1 gram, atau memang nggak mau itu, nasabah juga bisa mulai mengkonversi rupiahnya menjadi emas melalui tabungan emas. Tabungan emas itu mulai dari 12.000, artinya 12.000 itu kita sudah bisa membeli emas gitu. Nah, kan kalau kita bayangin sekarang, kalau kita melihat kondisi sekarang, nggak semua orang yang mampu bisa beli emas. Benar ya, kalau kita lihat sekarang. Nah, sekarang itu kita buka kesempatan sebesar-besarnya untuk masyarakat dari yang kecil sampai besar, mau anak sekolah, mau Gen Z, mau Gen Strawberry sekalian gitu ya, mau baru mulai kerja. Mereka udah bisa mulai membeli emas, investasi emas itu mulai 12.000. 12.000. Ya, itu melalui tabungan emas itu gitu. Nah, memang harus diberanikan dari sejak sekarang, karena kalau kita bilang kapan harus mulai, kapan pas waktunya, kalau kita menunggu untuk emas harga emas turun, mungkin kita harus menunggu impossible gitu ya. Tapi kalau menunggu emasnya naik, investasi bahwa emas itu bakal harganya naik, dan itu mungkin bisa jadi. Karena dari pertama kali saya kerja di Pegadaian itu harga emas tuh 300.000 kalau nggak salah. 300.000, dan sekarang itu nyentuh angka 1 juta lebih 1 juta per gramnya gitu. Nah, itulah. Oke, masih banyak nih yang akan kita bahas terkait Boleh. investasi emas Pegadaian ya, tapi jangan kemana-mana gitu ya, pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Dialog Khusus karena nanti kita akan kembali. Kata orang-orang, aku adalah si anak emas. Mungkin karena ayah dan ibuku yang selalu nyicil emas tiap bulannya. Kata ibu sih nyicil buat dana darurat. Nyicilnya di Pegadaian. Nah, mulai dari sekolah, lalu masuk kuliah. Sampai ketika motorku rusak pun tak pernah cemas. Kini aku beranjak dewasa dan bisa mengikuti ayah ibu untuk cicil emas. Tapi tentunya dengan cara yang berbeda. Dan akhirnya, tabungan cukup untuk modal nikah. Dan ajak ayah ibu pergi ibadah sampai tersenyum puas. Kini anakku yang jadi si anak emas. Yuk cicil emas di Pegadaian sekarang biar masa depan makin terang. Kata orang-orang, aku adalah si anak emas. Mungkin karena ayah dan ibuku yang selalu nyicil emas tiap bulannya. Kata ibu sih nyicil buat dana darurat. Nyicilnya di Pegadaian. Nah, mulai dari sekolah, lalu masuk kuliah. Sampai ketika motorku rusak pun tak pernah cemas. Kini aku beranjak dewasa dan bisa mengikuti ayah ibu untuk cicil emas. Tapi tentunya dengan cara yang berbeda. Dan akhirnya, tabungan cukup untuk modal nikah. Dan ajak ayah ibu pergi ibadah sampai tersenyum puas. Kini anakku yang jadi si anak emas. Yuk cicil emas di Pegadaian sekarang biar masa depan makin terang.
Hai pemirsa Batam TV, Anda masih di dialog khusus dengan tema kita hari ini yaitu investasi emas Pegadaian bisa lebih cuan. Masih dengan ketiga narasumber kita nih, mungkin saya ingin ke Pak Hadi nih, Pak Hadi. Mungkin terkait sarana ataupun prasarana yang ada di Pegadaian sendiri nih untuk bisa menjamin masyarakat tuh merasa aman gitu ya, investasi emas sendiri seperti apa Pak yang tersedia? Di Pegadaian sekarang untuk sarana keamanan ataupun untuk teknologi mungkin dulu ya. Iya, teknologi untuk mensupport investasi emas ini. Nah, jadi sekarang Pegadaian selalu mengimbangi juga teknologi agar nasabah-nasabah kita merasa dimudahkan dalam melakukan transaksinya. Baik mungkin nggak langsung transaksi ke outlet dimanapun berada, kita bisa melakukan transaksi cicil emasnya. Nah, jadi Mbak Putri, sekarang di Pegadaian kita ada sudah pakai aplikasi Pegadaian Syariah Digital. Nah, jadi nasabah-nasabah kita yang memang sudah terdaftar, kita kita sarankan untuk bisa menggunakan aplikasi Pegadaian Syariah Digitalnya. Nah, jadi teknologi ini sangat menarik bagi nasabahnya. Di mana nanti di aplikasi Pegadaian Syariah Digital itu nasabah yang pengen melakukan top up saldo tabungan emasnya. Habis itu mungkin yang hanya untuk ngecek dulu nih harga emas berapa nih hari ini, harga beli, harga jualnya ya. Jadi bisa melalui aplikasi Pegadaian Syariah Digitalnya. Nah, jadi tidak harus datang ke outlet untuk melakukan top up saldonya, bisa melalui aplikasi Pegadaian Syariah Digital. Terus juga untuk nabung ini kita juga bisa melakukan top up melalui ATM dengan bank yang sudah kerjasama ya untuk melakukan top up saldo tabungan emasnya. Kalau dari sisi keamanan transaksinya menggunakan OTP masing-masing, jadi insya Allah mungkin keamanan nasabah-nasabah kita di Pegadaian yang menggunakan Pegadaian Syariah Digital itu sudah terjaga, dan juga keuntungan melakukan transaksi itu dimanapun sekarang sudah bisa, Mbak Putri. Artinya sudah ada kemudahan ya yang diberikan. Sudah ada kemudahan. Tidak perlu datang ke outlet, tapi sudah bisa diakses melalui tadi aplikasi Pegadaian Syariah itu sendiri. Oke. Mungkin Pak Ruli, ini terkait mungkin ada masyarakat yang berminat terkait investasi emas ini. Apa saja sih persyaratan mungkin yang harus disediakan oleh masyarakat sampai akhirnya mereka bisa mengakses investasi emas ini di Pegadaian? Kalau untuk persyaratan di Pegadaian, kalau untuk investasinya sendiri itu mudah kali Kak. Itu hanya cukup KTP. KTP aja? Toh, KTP ya? Iya, KTP aja, dan melakukan pembayaran di awal sebesar 15% dari harga gramasi yang ingin dibeli sama nasabahnya. Udah sudah bisa berinvestasi. Oke. Ya. Untuk waktunya sendiri? Untuk waktunya kita dari 3 bulan sampai ke 36 bulan. Oke, untuk tenor itunya. Untuk tenornya. Oke. Tapi sejauh ini masyarakat khususnya di Karina sendiri ya, cabang Karina itu yang ke Pegadaian Syariah Karina, itu mereka lebih banyak berapa gram tuh yang digunakan gitu untuk investasi? Oke, kalau untuk di daerah Karina sendiri, mereka tuh sebenarnya mungkin sudah ada nih rasa-rasa ingin berinvestasi gitu kan, dan berinvestasi. Cuman kan kita juga harus melihat daya belinya seperti apa kan, daya belinya seperti apa. Memang untuk secara gramasi tidak besar, tapi untuk 1 sampai 10 gram itu pasti ada. Pasti ada ya? Pasti ada. Okay. Di daerah Pegadaian Taman Karina itu sendiri pasti ada. Tapi ada gak sih Pak tips dan mungkin trik atau yang diberikan strategi yang dapat diberikan kepada calon-calon investor gitu untuk nantinya bisa menghasilkan cuan gitu dari investasi emas ini? Ada nggak sih biasanya diberikan dari Pegadaian sendiri? Oke, kalau tips itu sih mungkin baliknya ke biasa kita memberikan seperti promo kita apa, terus kemudahan kita, terus dan kita juga tidak terlalu kaku terhadap ya, kalau memang Bapak yang mau berinvestasi, Bapak yang harus datang ke kami, itu kami juga bisa jemput ke sana seperti itu kan. Terus dengan memberikan edukasi juga bahwasanya
yang sudah dibilang sama Pak Adi, investasi emas itu seperti mereka tahan inflasi, mudah dipindah tangankan, kebutuhan untuk hasilnya kebutuhan kita untuk secara cepat itu mudah gitu, seperti itu. Itu sih trik-triknya sih sebenarnya. Artinya dari mulai mungkin ibaratnya pendaftaran gitu ya tadi ya mudah, terus mudah. Aksesibilitas yang diberikan pun sudah mudah, artinya masyarakat nunggu apa lagi gitu ya kan Pak Hadi, nunggu apa lagi? Karena kalau pertanyaan Kak Putri tadi bilangnya kapan sih investasi itu, apakah harus sekarang atau gimana nih Pak? Sebenarnya investasi itu bukan nunggu harga emasnya turun atau naik. Ketika ada uang, disitulah investasi. Ketika ada uang itu yang mencari itu ya. Kalau nggak ada uang tapi harga emas lagi naik kan nggak bisa juga. Iya. Ketika tertunggu turun, tertunggu turun nggak naik, nggak turun ya. Itu Kak. Oke. Pak Ramadhani, ini menarik sekali tadi kan menggait UMKM ya. Strategi mungkin yang dapat diberikan, strategi khusus yang diberikan sendiri untuk bisa memaksimalkan potensi UMKM di Kota Batam untuk bisa masuk ke sini. Untuk strategi UMKM di Batam ya. Nah, jadi Pegadaian itu dulu sebelum ada kredit usaha rakyat, kita ada namanya program kredit kreasi, namanya kreasi, atau kalau di syariah itu ARUM BPKB dan kita khususnya untuk UMKM. Dan alhamdulillah di pertengahan tahun 2022 yang saya cerita tadi bahwa pemerintah sudah mengeluarkan kredit usaha rakyat super mikro gitu Mbak. Super mikro itu dengan pinjaman 10 juta tanpa agunan. Dan alhamdulillah Pegadaian dapat jatah untuk menyalurkan di pertengahan tahun 2022. Dan itulah strategi dari perusahaan sendiri. Strategi perusahaan sendiri itu memberikan kesempatan kepada UMKM dari mulai umur 17 tahun sampai dengan 65 tahun itu dapat memanfaatkan kredit usaha rakyat. Kalau dibilang namanya itu di produk kita itu ARUM Express Loan. ARUM Express Loan kredit usaha rakyat. Nah, jadi kita tidak meminta agunan tambahan. Agunan itu ya cukup nasabahnya memiliki usaha, gitu. Tapi bukan berarti karena nggak ada jaminan ya nggak memegang jaminan kitanya gitu ya. Kita memegang kepercayaan kepada nasabahnya juga. Yang kedua adalah aset-aset usaha nasabah, gitu. Nah, dari strategi kita kalau untuk di cabang Karina sendiri kita memang menggait untuk UMKM yang ada di pasar Tunas, Batu Aji, Vanindo, dan situ rata-rata UMKM itu lebih dari sekitar, kemarin kita ke kantor Pak Lurahnya kita kenalan di sana itu sekitar 2000-an ya untuk yang di kelurahannya aja gitu ya. Itu ada sekitar 2000-an UMKM dan saya rasa saya baru 20%-an ya gitu, baru 20% kan menyalurkan itu. Nah, cuman itulah saya ingin mengaitkan bahwa kebutuhan modal usaha memang nggak setiap hari dibutuhkan oleh UMKM. Namun, walau memang tidak ada kebutuhan pada modal usaha, kita bisa menggunakan dana tersebut untuk investasi gitu. Investasi itu contoh sepertinya misal pembelian perluasan usahanya, atau mungkin ekspansi gitu, buka cabang baru, atau memang untuk investasi emas sendiri gitu strategi kita. Kalau kita sih lebih ke UMKM yang terutama yang gen milenial ya, yang baru-baru, di mana masih muda-muda gitu. Dan kita ajak untuk ekspansi ataupun untuk investasi emas juga gitu. Oke. Tapi ada gak sih inovasi atau produk baru Pegadaian yang dapat memberikan potensi keuntungan lebih tinggi lagi gitu selain dari investasi emas kira-kira? Nah, kalau di produk non gadai sendiri ya, produk non gadai sendiri, jadi kalau dibilang tadi kita cerita tentang kredit usaha rakyat dengan pinjaman maksimal 10 juta, Pegadaian memberikan kesempatan sebesar-besarnya lagi untuk UMKM agar naik kelas, di mana pinjaman yang tanpa agunan tambahan itu bisa mencapai hingga 50 juta rupiah. Artinya UMKM itu punya kesempatan untuk ekspansi atau membesarkan usahanya itu atau menambah investasi pendirinya dengan produk kredit usaha rakyat ini gitu. Namun kita untuk persyaratan awal itu calon nasabah atau UMKM itu yang pertama wajib merasakan kredit usaha rakyat yang super mikro dengan pinjaman 10 juta. Apakah track record lancar, terus usahanya juga berkembang gitu. Kenapa nggak kita kasih untuk angka di maksimalnya 50 juta rupiah gitu. Nah, kalau dari segi kita ke lapangan, kita pasti memelihara nasabah
nasabah yang sudah merasakan super mikro ini tadi, yang pinjaman 10 juta, kita pelihara, kita kunjungi, kita lihat, jangan sampai sih kalau bisa kegunaan itu untuk konsumtif, kalau bisa untuk investasi atau memang untuk modal usahanya. Apabila mereka berkembang, mereka akan kita rekomendasikan untuk naik kelas ke mikro. Dan itulah suatu perubahan untuk lebih besar lagi kesempatan nasabah untuk memperluaskan UMKM-nya. Gitu. Oke, Pak Hadi. Nih, saya ingin bertanya, ini mungkin pertanyaan ya sedikit receh juga ya Pak ya, maksudnya Bapak kan baru tiba di Batam ya ibaratnya ya. Mungkin ada tantangan tersendiri nggak sih Pak yang dihadapi dengan masyarakat Batam yang seperti ini dibandingkan sebelumnya di mana Pak? Sebelumnya di Natuna. Di Natuna gitu ya. Yeah. Karakteristik yang mungkin menurut Bapak, oh ternyata di Batam seperti ini ya orang-orangnya, aduh harus ekstra gitu, apa gimana Pak yang dirasakan sendiri? Baik Mbak Putri, Natuna dengan Batam gitu kan, dua-duanya punya kultur masyarakat yang memang menarik dan juga unik. Nah, untuk di Batam ini sebenarnya untuk masyarakat terkhusus mungkin di wilayah Tanjung Uncang yang di Karina Batu Haji sebenarnya sudah melek dengan emas. Nah, jadi melek dengan emas ini maksudnya sudah pengen nih pengen punya emas batangan yang punya sertifikasi gitu kan. Nah, jadi di Batam ini meleknya udah ada, tinggal nanti kami untuk bisa memantapkan lagi bagaimana keyakinan masyarakat calon nasabah Pegadaian Syariah Karina juga bisa memang yakin nih udah melek, tinggal klopnya lagi ya Bang Ruli ya, biar bisa investasi emasnya melalui Pegadaian. Nah, jadi apalagi di Batam dengan perekonomian yang bagus, dengan UMKM yang juga sangat berkembang, terus juga jumlah populasi penduduknya yang luar biasa, yang banyak. Nah, jadi mungkin peluang kita di sini yang masyarakat yang sudah tahu mungkin dengan investasi emas Pegadaian Syariah, mungkin kita terus mensosialisasikan, terus juga mungkin yang sudah paham mungkin bisa diceritakan juga sama keluarga atau sama teman bahwasanya memang manfaatnya juga sangat bagus untuk kita berinvestasi di emas ini, Mbak Putri. Tapi di tahun 2024 ini ada target yang ditetapkan oleh Pegadaian sendiri nggak untuk mungkin menggait calon-calon investor, khususnya investasi emas ini sendiri, Pak Hadi? Ada target tidak yang di? Kalau untuk target, kita semuanya memang kita harapkan semua sektor bisa merasakan menggunakan produk cicil emas ini, pengennya. Mbak Putri. Nah, jadi mungkin dari bagian Bang Dani di UMKM-nya, kita pun mungkin ikatan mungkin paguyuban yang ada di kota Batam sekitarnya, istilahnya kita bisa masuk, kita bisa menjelaskan di sini kesempatan untuk bisa arisan emasnya ada, nah gitu kan. Terus juga mungkin di seputaran kantor kami, terkhusus masyarakat yang di Tanjung Uncang Batu Haji juga, kita semuanya kita garap ya Bang Rudi ya, betul, Pak. Semua dari sektor masyarakat yang memang sudah melek, tinggal kita paskan investasinya melalui Pegadaian Syariah. Yang belum, kita tetap sosialisasikan bahwasanya memang manfaat untuk investasi ini memang sangat baik dan juga sangat menarik. Oke, mungkin misalnya saya tertarik untuk melakukan investasi emas nih Pak ya. Berapa biaya yang harus saya alokasikan untuk menjadi investor pemula gitu untuk emas di Pegadaian sendiri Pak? Nah, kira-kira kalau jadi untuk investor pemula kembali lagi kita tidak mungkin syaratnya murah dan juga tidak ribet tadi ya Bang Ruli. Nah, jadi untuk awal mungkin untuk ketersediaan saldo gramasi emas kita sudah menyesuaikan. Mungkin ada yang dari 0,5, 1 gram sampai nanti yang 1 kilo juga ada ya. Ya, 1 kilo kita juga. Nah, jadi mungkin untuk di awal kita rencana nih pengen ngambil dulu yang 1 gram misalnya. Nah, jadi dengan 1 gram mungkin dengan harga pasaran harga emasnya sekitar 1 juta lebih, mungkin dari DP-nya sekitar 15%. Nah, itu Mbak Putri sudah bisa jadi
investor emas melalui Pegadaian Syariahnya. Oke, artinya itu sudah bisa ya menjadi investor pemula ya. Ya. Nggak perlu ribet, nggak perlu Nggak khawatir. perlu ribet. Benar. Karena Pegadaian sudah terjamin gitu Ya. ya. Oke, kita masih akan kembali membahas terkait investasi emas ini. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Dialog Khusus. Kata orang-orang, aku adalah si anak emas. Mungkin karena ayah dan ibuku yang selalu nyicil emas tiap bulannya. Kata ibu sih nyicil buat dana darurat. Nyicilnya di Pegadaian. Nah, mulai dari sekolah, lalu masuk kuliah. Sampai ketika motorku rusak pun tak pernah cemas. Kini aku beranjak dewasa dan bisa mengikuti ayah ibu untuk cicil emas. Tapi tentunya dengan cara yang berbeda. Dan akhirnya, tabungan cukup untuk modal nikah. Dan ajak ayah ibu pergi ibadah sampai tersenyum puas. Kini anakku yang jadi si anak emas. Yuk cicil emas di Pegadaian sekarang biar masa depan makin terang. Kata orang-orang, aku adalah si anak emas. Mungkin karena ayah dan ibuku yang selalu nyicil emas tiap bulannya. Kata ibu sih nyicil buat dana darurat. Nyicilnya di Pegadaian. Nah, mulai dari sekolah, lalu masuk kuliah. Sampai ketika motorku rusak pun tak pernah cemas. Kini aku beranjak dewasa dan bisa mengikuti ayah ibu untuk cicil emas. Tapi tentunya dengan cara yang berbeda. Dan akhirnya, tabungan cukup untuk modal nikah. Dan ajak ayah ibu pergi ibadah sampai tersenyum puas. Kini anakku yang jadi si anak emas. Yuk cicil emas di Pegadaian sekarang biar masa depan makin terang. Anda masih bersama kami di Dialog Khusus. Oke, Pak Ruli, ada gak sih cara atau mungkin Pegadaian sendiri bagaimana Pegadaian beradaptasi dengan perubahan tren pasar gitu untuk memberikan peluang investasi emas yang lebih menguntungkan bagi para calon investor sendiri? Oke. Kalau dari Pegadaian sendiri kan sebenarnya sudah bertransformasi lah ya gitu ya. Yang awalnya cuma hanya menggadai, terus kita juga ada pembiayaan, terus kita juga ada investasi ya kan Kak. Terus itu salah satu Pegadaian itu sudah sangat mengikuti tren lah ya. Kita juga sudah ada yang namanya Pegadaian Digital Syariah yang bisa di-download melalui Play Store. Dan kita juga sudah bisa ngecek harga emasnya di sana. Kita juga bisa ngecek ke gramasi yang sudah kita beli itu berapa dari tabungan emas kan gitu kan. Nah, itu salah satu sudah yang perubahan dari Pegadaian sendiri yang sudah mengikuti tren. Kalau untuk larinya ke nasabahnya sendiri, mungkin kita awalnya saya sendiri sebagai marketing officer, saya dulu awalnya berpikir kalau emasnya hanya larinya ke ibu-ibu, segala macam kan. Nah ternyata itu salah.
Gen Z, Gen Y, Gen Strawberry yang Bang Dani bilang tadi, sebenarnya mereka tuh udah mulai emas gitu. Cuman mereka belum tahu nih harus kemana sih. Saya mau beli emas, saya tuh pengennya gramasinya gede tapi duitnya nggak ada. Mungkin mereka harus menyisihkan uang jajannya atau gimana. Kalau nabung sendiri kan biasa tuh bisa aja mungkin hilang ya Pak ya. Iya. Hilang atau dijajanin lagi Pak. Nah, pegadaian lah solusinya. Salah satu mengikuti tren-tren yang tadi, ternyata bahwasanya pasar kita tuh nggak ada tentang itu. Kita juga ada anak-anak milenial, anak-anak sekolah, anak-anak teman-teman kuliah dan teman-teman pekerja, seperti itu sih. Artinya fleksibel ya, artinya bukan Fleksibel. hanya untuk ibu-ibu aja. Mungkin ibu-ibu karena biasanya kan emas itu anak-anaknya dibeliin emas sama ibu-ibu perhiasan, sedangkan kan benar. ada juga emas yang emas batangan Iya. dan lain sebagainya, dan itu bisa dijadikan investasi yang Benar. sangat menguntungkan. Tapi tadi mungkin Pak Dani, UMKM yang memang berminat untuk melakukan nantinya investasi emas gitu ya, Oke. selain dari tadi KUR yang diberikan, itu nanti pengelolaan portofolio mereka seperti apa tuh? Di unit Kreditnya. mikronya seperti apa? Nah, jadi sebenarnya sih Pegadaian itu kalau di saya sendiri ya, saya membuka kesempatan untuk UMKM itu agar hubungan kita bukan antara Pegadaian sama nasabah. Jadi hubungannya itu lebih ke partner kerja. Jadi nasabah-nasabah UMKM yang butuh modal usaha atau butuh pembiayaan lainnya, itu kita anggap udah sebagai partner kita gitu. Partner kita di mana kita membantu masyarakat, membantu UMKM itu sendiri untuk memberikan solusi-solusi apa sih yang dibutuhkan gitu. Contoh seperti nasabah yang mungkin yang sudah berjalan kurnya kreditnya 10 juta, jika pengen nambah lagi naik kelas ke 50, kita bakal survei, kita bakal datangi. Kita bakal datangi kira-kira usahanya berkembang atau tidak. Kalau seandainya tidak ada perubahan, kenapa harus kita berikan gitu kan? Nah, artinya kami berharap ketika kita menyalurkan kredit usaha rakyat ini, itu penggunaannya itu yang pas, sama walaupun untuk investasi, untuk nambah aset usahanya atau juga untuk modal usahanya gitu. Apabila kita ke sana nengok, melihat usahanya itu berkembang, usahanya itu makin rame, kita bakal memberikan rekomendasi untuk naik kelas lagi dengan pinjaman maksimal 50 juta. Dan itu dananya juga masih bisa digunakan untuk investasi itu sendiri gitu. Dan kita bukan memaksa ya, ini nggak memaksa nasabah, cuma kita sangat menyarankan itu untuk investasi emas. Dan yang diceritakan sama Pak Ruli tadi benar, di mana Gen Z, kita yang baru-baru sekarang itu mau investasi itu bisa. Bahkan anak yang bawa umur juga itu udah bisa investasi emas melalui tabungan emas gitu. Tabungan emas itu nanti orang tuanya buka tabungan emas, anaknya juga bisa dibukakan tabungan emas dengan catatan QQ gitu. Nah, jadi anak yang mungkin baru lahir atau umurnya 1 tahun atau 2 tahun, mereka udah punya tabungan emas, dan itu mungkin orang tuanya bisa mensiasati untuk tabungan pendidikannya, pendidikan anaknya. Jadi di tabungan emas itu kan mulai 12.000 nih, contoh 1 gramnya kan 1.200.000 sekarang. Kalau 0,01 artinya cuma 12.000 gitu. Jadi kita bisa mulai menabung itu 12.000 minimal itu, dan udah bisa menabung emas lagi ibaratnya, udah bisa membeli emas. Rupiah itu dikonversi menjadi saldo gram emas. Oke, Gitu. artinya setiap bulan ada setoran kah untuk tabungan emas sendiri atau seperti apa tuh untuk? Fleksibel, Oh. bebas. Jadi kita nggak tahu nih mungkin penghasilan masyarakat seperti apa, terus kapan, terus kebutuhannya kapan saja, itu kita nggak tahu. Dengan tabungan emas ini itu kapan saja, di mana aja udah bisa menabung. Artinya nasabah itu udah bisa menabung dari rumah, nggak perlu ke kantor. Kadang kan kalau kita sekarang ini jujur aja nih, kalau kita ke Pegadaian kan malu nih. Masuk kan, takutnya jumpa teman nih, ibu-ibu apalagi kan jumpa tetangga, malu nih ke Pegadaian. Kita yang dibilang Pak Adi tadi itu ada PSDS ya, Pegadaian Syariah Digital Service. Nah, bapak ibunya atau masyarakat itu udah bisa membuka tabungan emas itu melalui aplikasi itu. Mau nabung, mau ngecek, mengajukan gade pun juga bisa di situ gitu. Nah, terus kemudian kalau untuk emas tadi, kalau yang tabungan emas tadi yang untuk anak-anak yang di bawah umur, contoh misalnya orang tuanya udah punya rencana tabungan untuk anaknya yang ingin sekolah, itu bisa membukanya dengan catatan orang tuanya sudah membuka tabungan dulu, buka tabungan baru dibukakan untuk anaknya.
Nah, nanti pada saat sekolah, anaknya udah mulai sekolah, kita cek nih saldo tabungan emasnya udah berapa, itu dikonversi dengan harga emas hari itu, gitu. Jadi contohnya bisa kita nabungnya 1 juta, tahun depan udah 2 juta, ya kita ikut harga emas yang 2 juta. Oke. Itu malu ketemu di Pegadaian bukan karena apa-apa Pak, malu karena saya punya tabungan banyak, nanti pinjam 100 lagi. Nah, gitu, kan? bisa jadi. Bener gak sih? Karena udah investasi emas di Pegadaian Iya, gitu, bener. jadinya Karena- takut ketemu orang yang suka pinjam uang. Iya, karena kan sering ketemu nih sama teman kan, kenapa sih nggak sini malu, kenapa sih nggak mau gitu. ke Pegadaian, kadang ada yang malu juga. Padahal kan di Pegadaian sendiri banyak produk dalam, Iya, bukan gadai hanya aja. gadai aja, benar. tapi juga non gadai pun Investasi ada. benar. Untungnya sekarang sudah ada PSDS ya. Ya, PSDS. Pegadaian Syariah Digital. Digital Oke. Service. Pak Ruli nih, Ya. tentu untuk kadang kan ada turun ke lapangan tuh ya Pak ya untuk ketemu calon investor atau mungkin yang potensial lah yang untuk nantinya bisa di-guide gitu. Ada gak sih hal-hal yang mungkin menjadi kendala yang dihadapi sehingga aduh kok gini ya gitu ketemu masyarakat? Ada nggak sih, maksudnya tadi ada apa arisan emas ya, itu seperti apa sih tantangan yang dihadapi dari Pegadaian sendiri? Kalau tantangan yang dihadapi sih terkait untuk investor itu mungkin lebih ke ini Kak, ke niat dia sendiri sih, ke niat mereka sendiri. Mereka mungkin masih hanya ingin tanya-tanya dulu seperti apa yang berinvestasi bersama kita di Pegadaian. Terus niatnya ada cuman belum klop. Di situ aja sih. Itu aja sih kendalanya. Itu aja sih kendalanya. Kalau yang lain-lain nggak ada sih Kak. Nggak ada sih. Belum mengerti Iya. ya, belum mengerti tentang Belum emas mengerti ini aja gitu tentang ya. Lebih tentang ke emas. pemahaman Iya, secara pemahamannya individu aja sendiri sih. aja. Iya. Tapi kalau untuk arisan emas ini sendiri Pak Ruli, itu ada maksudnya resikonya besar gak sih? Takutnya kan nanti mereka ternyata di tengah jalan nggak mau lah iuran untuk itu seperti Kalau- apa menghadapi hal itu Pak? Gitu. Kalau untuk resiko, kalau di arisan emas sendiri, kan mereka kan pasti mempunyai ketua kelompok. Ya. Nah, di ketua kelompok itulah yang akan bertanggung jawab atas anggota-anggotanya sudah ikut serta. Walau bagaimanapun kalau Pegadaian kalau sudah berurusan tentang investasi ataupun seperti Bang Dani yang mikronya gitu kan pasti urusan kita tuh tentang resiko, nanti bayar apa enggak, ya kan? Ini pasti menunggak apa enggak. Iya. Nah, jadi kita lebih menekankan kepada ketua anggotanya bahwasanya untuk bisa menjaga nih, ayo komitmen nih satu kelompok nih, kayak gitu. Gitu sih kalau untuk yang arisannya seperti itu Kak. Iya, karena itu sangat bermanfaat sekali ya. Iya, Untuk benar. para ibu-ibu di luar sana yang mungkin ingin ibaratnya kumpul-kumpul tapi mendapatkan hasil yang menguntungkan untuk bersama. Betul. Benar. Oke. Gitu Kak. Pak Hadi, tapi untuk peluang investasi emas sendiri nih, selain mungkin untuk penambahan aset, tadi apalagi untuk UMKM ya, terus untuk ibu-ibu tadi agar lebih memiliki itu, selain itu apalagi sih peluang kita gitu ya sebagai investor itu sehingga mau untuk berinvestasi emas Gitu, nantinya oke. penggunaannya? Nah, jadi peluang kita untuk mau berinvestasi emas ini tadi sudah untuk yang ibu-ibu tadi sudah investasi banyak. Habis itu mungkin yang lain nih sasaran kita juga untuk semua lapisan masyarakatnya. Emas ini mungkin bagi kita yang sudah punya ikhtiar untuk memiliki emasnya dan sudah merasakan manfaat untuk investasi emas ini. Nah, memang ke depan sesuai dengan tren harga emasnya di Pegadaian selalu kita siapkan, dan juga dengan kebutuhan-kebutuhan terhadap nilai pinjaman terkait investasi yang sudah ditaruh oleh nasabah-nasabah kita. Itu persentasinya untuk nilai taksiran terhadap pinjaman itu dengan emas batangannya itu lebih tinggi dari mungkin emas-emas yang sifatnya lokal. Terus juga di saat nanti butuh uang untuk transaksi buyback, nah itu juga kita sudah menyiapkan melalui kantor galeri 24. kita ya, galeri 24. Jadi untuk harganya pun juga persentasinya juga lebih tinggi. Jadi kita siapkan
siapkan tempat investasinya, terus kita juga siapkan nanti sewaktu-waktu butuh uangnya ya bisa melalui pegadaian lagi dengan persentase, dan juga mungkin kalau nasabahnya sudah biasa bertransaksi terus juga kondisinya masuk rating gold, nah itu persentasenya juga lebih tinggi daripada nasabah yang mungkin baru pertama. Nah jadi itulah mungkin bagaimana peluang-peluang masyarakat yang punya uang untuk investasi, terus juga yang butuh lagi dari investasinya kita siapkan lagi melalui plafon taksiran yang lebih tinggi dan juga rating nasabah yang sudah kita pisahkan dari sistemnya nanti. Oke. Misal saya melakukan tabungan emas nih Pak di Pegadaian, misalnya 1 kilo gitu ya, amin. Amin. Gitu. Ya, amin doain. 1 kilo, terus nanti sudah terpenuhi tabungannya, akhirnya dapat fisiknya kan ya Pak ya? Ya, Seperti itu kan benar. sistemnya. Dapat fisiknya, karena saya takut bisa disimpan di rumah, takut ada yang ngambil, takut ada yang gimana, bisa nggak sih disimpan? Maksudnya nitip di Pegadaian gitu, bisa nggak sih sebenarnya Pak kalau ini? Oh gitu. Pak Adi. Jadi gitu Mbak Putri, di saat misalnya kita berinvestasi, kalau misalnya kita pengen investasinya mungkin dalam bentuk saldo gram emasnya aja, semuanya bisa ditaruh di saldo tabungan emas pegadaiannya. Tapi di saat mungkin kita pengen, terkadang bagi ibu-ibu pengen lihat emasnya ada atau enggak gitu kan. Benar, Kalau penasaran. saldo gramnya cuma lihat di buku, wah ini Iya. saldonya udah 3 digit, nambah lagi gitu. Nah ada juga yang memang pengen coba deh cetak emas dari saldo. Ya. Nah kita cetak emasnya. Terus juga kalau di kita memang di Pegadaian Syariah yang untuk barang yang ditaruh memang statusnya untuk kondisi yang pinjaman. Nah karena kita memang untuk kondisi titipan atau jasa titipannya di Pegadaian Syariahnya kita belum jalan. Cuma nanti di saat kebutuhannya bisa disesuaikan dengan pinjaman, nasabah juga bisa menaruh melalui sistem rahan di Pegadaian Syariahnya. Jadi ini menyesuaikan aja. Kalau misalnya belum perlu kali, Iya. ya biar di saldo Jangan gram dicetak. emasnya aja. Nah itu Gitu. kan aman, saldonya sudah bisa ada semua. Iya. Tapi terkadang ada juga yang pengen cetak sesuai dengan kebutuhannya, disimpan ya dengan pinjaman yang ditaruh melalui proses rahannya nanti. Iya, karena kan pengen ngintip dulu nih, ini udah Benar. memenuhi, pengen lihat dong ini Iya. emasnya seperti apa gitu kan, di depan mata gitu Sebenarnya ya. nggak usah khawatir sih Kak, karena kan memang angka yang ada di tabungan emas itu sudah langsung dikonversikan emas gitu. Gitu. Nah, cuman bedanya yang biasa kita jual dalam bentuk fisik, yang ini angka tabungan, dan itu memang udah emasnya. Dan juga kita diawasi sama OJK. Karena kan resmi itu tadi kan Otoritas punya jasa, ya. pemerintah, artinya semuanya Otoritas jasa sudah keuangan. aturannya sudah jelas, jadi sudah nggak perlu khawatir lagi gitu ya. untuk Benar ini. Kak. Oke, karena kita sudah berada di penghujung acara, tidak terasa 1 jam kita berbincang nih terkait emas ini ya. Mungkin saya ingin memberikan kesempatannya untuk closing statement terkait tema hari ini ya. Mungkin apa pesan yang bisa diambil oleh pemirsa semuanya, khususnya untuk berinvestasi emas di Pegadaian ya, Pegadaian Syariah. Mungkin dari Pak Hadi Dari terlebih saya dahulu. dulu. Oke, siap. Baik. Silakan. Untuk masyarakat yang ada di Kota Batam, nah mungkin terkhusus juga untuk yang ada di Tanjung Puncang, Batu Aji, yang seputaran kantor Pegadaian Syariah Karina, jangan cepat untuk kita menjual emas kita untuk kebutuhan kita, karena di saat kita butuh lagi, mungkin nilai uang yang kita siapkan untuk membeli emasnya jauh lebih tinggi, karena harga emas juga cenderung naik, nilai rupiah kita juga semakin menurun. Terus juga di saat misalnya kita jual, mungkin ini kebutuhan-kebutuhan berikutnya turun-temurunnya banyak ya, Bang Ruli. Jadi untuk kita pengen punya emas lagi biasanya agak jadi kendala di sana. Nah, jadi mungkin yang butuh modal, yang butuh pinjaman, yang sudah punya emas, sudah tepat dititip di Pegadaian Syariah Karina. Terus juga nanti untuk masyarakat yang memang pengen berinvestasi emas melalui Pegadaian Syariah, kita siapkan cicil emasnya, arisan emasnya,
ataupun tabungan emasnya. Nah, sehingga nanti benar-benar kita butuh uang, tempatnya udah ada di Pegadaian Syariah, dan juga investasi kita juga tidak hilang. Mungkin itu aja dari saya, Mbak Putri. Terima kasih untuk seluruh pemirsa Batam TV. Selanjutnya mungkin sama Mbak Putri lagi. Ya, baik, terima kasih Pak Hadi untuk statementnya. Oke, dilanjut dengan Pak Denny. Silakan closing statement Pak untuk Terima tema hari kasih, ini. Mbak Putri. Jadi kayaknya kalau closing statement saya ini di luar dari tema kali ya, karena saya di non-gade gitu ya. Kalau bahasanya tentang emas, tapi semuanya berhubungan. Cuman pengen menyampaikan aja. Kalau di Pegadaian Syariah yang selama di Tanjung Uncang terutamanya, kita bukan hanya sekedar di bisnis gadai yang taunya hanya gadai. Pegadaian juga yang Pegadaian Syariah terutamanya di Tanjung Uncang itu juga menerima untuk pembiayaan pembelian kendaraan. Jadi seperti mobil, motor, mau baru, mau second, itu udah bisa pembiayaannya melalui Pegadaian. Terutama Pegadaian Syariah yang Tanjung Uncang. Yang kedua, di sana itu pasti masyarakat memiliki aset berharga seperti surat berharga. Kita juga menerima untuk sertifikat rumah. Terus yang keempat juga menerima pembiayaan. Kalau di syariah namanya tuh ARUM BPKB, tapi kalau bisa dikenal itu ya Gade BPKB gitu. Nah, untuk karyawan ataupun untuk pengusaha. Dan yang terakhir itu mungkin ada produk ARUM Express Loan, kredit usaha rakyat, dan yang tanpa jaminan itu, dan itu untuk terkhususnya untuk masyarakat UMKM yang ada di Tanjung Uncang gitu ya, yang ada di Batu Aji. Dan apabila memenuhi syarat, kita ada syarat-syaratnya yang harus kita penuhi gitu, kita akan menyalurkan kredit KUR itu kepada masyarakat setempat gitu. Dan harapan saya juga mungkin bisa belajar investasi emas dari modal yang didapatkan dari Pegadaian itu sendiri. Gitu ya. Terima kasih Pak Denny. Silakan Pak Ruli dilanjutkan untuk closing statement terkait tema hari ini. Mungkin saya cuma sekedar ingin menyampaikan bahwasanya kalau berinvestasi itu tidak harus menunggu kapan emasnya naik atau emasnya turun. Investasi terbaik itu ketika ada dana, kita langsung berinvestasi. Dan dari tadi kita berbicara tentang investasi emas, berbicara tentang pembiayaan, dan itu berhubungan tentang investasi terkait dunia. Nah, di Pegadaian juga ada investasi akhiratnya, kita juga ada pembiayaan untuk porsi haji. Seperti itu, porsi haji. Dengan investasi emas yang kita dapat, kita menitipkan emas, dan porsi hajinya juga akan dibayarkan oleh Pegadaian, dan porsi hajinya didapat di awal. Mungkin itu aja. Kalau ingin berinvestasi, silakan datang ke Pegadaian dimanapun. Investasi emas cuan lah pokoknya. Di Pegadaian lupakan cuan terus lah pokoknya Kak. Oke, terima kasih Pak Ruli, terima kasih Pak Hadi, terima kasih Pak Denny juga telah berkenan hadir ke studio Batam TV, memberikan informasinya sangat bermanfaat sekali untuk masyarakat, khususnya untuk masyarakat yang punya uang ya gitu ya, untuk ayo nunggu apa lagi untuk berinvestasi emas. Tagline Pegadaian itu apa sih Pak? Saya lupa. Apapun masalahnya, mengatasi masalah tanpa masalah. Mengatasi masalah tanpa masalah. Jadi pemirsa, sekian dialog khusus kali ini. Saya Putri Amini, sampai jumpa di dialog khusus selanjutnya. Batam TV, inspirasi Kepri.